Eh, Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya ingin bertanya mengenai Fakultas IT, Pak. Oh, nama kamu siapa? Denny, Pak. Oh, oke. Yuk, mari Denny. Oke. Oke, Denny. Apa yang kamu ingin ketahui? Saya berminat untuk masuk Fakultas IT, Pak. Oh, di sini tidak ada fakultas IT. Nah, ada fakultas ilmu komputer atau juga dikenal dengan School of Information Science and Technology. Ada berapa jurusan kalau begitu, Pak? Di sini kita ada 3 jurusan. Yang pertama itu Informatics, yang kedua Information Systems, dan yang ketiga Computer Technology. Perbedaan dari ketiga jurusan ini apa, Pak? Intinya informatics itu lebih menekankan kepada pengajaran program dan software. Ya, kalau komputer teknologi itu dia lebih berfokuskan kepada hardware, kontrol dan juga networking. Dan yang terakhir information systems itu kita lebih mempelajari tentang bisnis dan juga berkaitan dengan information technology. Nah, selain itu di information systems kita juga mempelajari yang namanya algoritma, tapi sifatnya lebih sederhana. Kira-kira kalau saya berminat untuk membuat aplikasi gaming, saya masuk jurusan yang mana ya, Pak? Saya rasa jurusan informatics yang dipimpin oleh Ibu Iren Astuti Razalusli lebih tepat. Ya. Jurusan itu mempunyai 3 konsentrasi, yaitu software engineering, medical informatics, dan juga intelligent and interactive application atau juga dikenal sebagai game programming. Nah, kalau misalnya kamu hobi untuk membuat aplikasi-aplikasi seperti mobile games, mobile apps, atau game design, atau juga semacamnya, saya sarankan kamu untuk masuk jurusan ini. Saya juga berminat mengenai hal yang robotics, Pak. Nah, kalau kamu tertarik mengenai yang berbau-bau robotics, saya rasa komputer teknologi yang dipimpin oleh Pak Arnold Aribowo itu lebih tepat, karena jurusan tersebut menyediakan konsentrasi robotics dan juga automation atau otomasi, ya, di mana mahasiswa itu memang dipersiapkan ya, secara khusus untuk menjadi robotics dan juga automation designer. Ya, tapi itu juga tidak hanya mendesain, tetapi juga menganalisa dan menganalisa lalu juga memprogram intelligent program, dan di mana robot itu bisa jadi lebih pintar. Lalu kamu juga akan belajar kalkulus, fisika, lalu internet working atau networking. Lalu konsentrasi yang lainnya adalah applied networking, di mana kamu juga akan mempelajari lebih dalam mengenai local area networks, wide area networks, dan itu yang termasuk di dalam internet atau intranet. Sepertinya semuanya mempelajarkan pemrograman ya, Pak. Kalau begitu saya ngambil information system saja ya, Pak. Kamu jangan salah, karena semua jurusan di Sistech itu belajar pemrograman dan juga coding. Ya. Semua mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah algoritma dan juga programming, termasuk jurusan information systems yang dipimpin oleh Pak Kusno Prasetya. Tapi memang information system ini lebih mempelajari business skills, ya, dan juga manajemen, dan itu meliputi organizational behavior. Lalu di dalam jurusan ini information systems kita mempunyai 2 konsentrasi. Yang pertama adalah BIS atau Business Information Systems, dan yang kedua adalah Web and Mobile Development. Nah, misalnya jika kamu tertarik mengenai teori dan juga business skills, nah BIS kamu itu saya rasa cukup tepat atau lebih tepat kamu bisa ambil. Nah, lalu kalau jika kamu suka hal yang berkaitan dengan multimedia atau juga pemrograman, nah saya sarankan kamu mengambil web dan mobile development. Wah, saya tertarik dengan semuanya nih, Pak. Tapi pekerjaan apa kira-kira setelah lulus yang saya bisa dapat, Pak? Sebenarnya banyak ya, ini lulusan informatics misalnya dapat memulai karir sebagai software engineer dulu, lalu database administrator, database developer, game designer, dan banyak lagi lainnya. Lalu lulusan information systems, nah
mereka bisa menjadi project manager, sistem analis, web atau mobile developer, IT consultant juga bisa, dan banyak lagi lainnya. Nah, yang terakhir, lulusan komputer teknologi dapat memulai karir sebagai technopreneur atau juga robot engineer, PC support engineer, network engineer, network security engineer, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan IT besar, misalnya IBM Indonesia, Microsoft Indonesia, Oracle Academy, Cisco, bahkan PT Visionet Data Internasional, Multipolar juga, dan Matahari Putra Prima juga kita melakukan kerjasama dengan mereka. Kelihatannya semua jurusan di Sistech itu sulit ya Pak. Tapi apa yang membuat fakultas Sistech itu berbeda dengan fakultas yang lain ya Pak? Saya rasa semua jurusan di fakultas manapun mempunyai tingkat kesulitan yang kurang lebih sama. Semua itu tergantung dari diri kamu sendiri. Nah, yang membuat Sistech unik dari fakultas lain adalah bahwa kami selalu mengikuti tren-tren yang ada di dunia, ya, yang terutama yang berkaitan dengan teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Contohnya, ya, misalnya kami juga mengajarkan big data, ya, virtual reality atau VR, dan yang akhir-akhir ini yang lagi ngetrend yaitu augmented reality atau AR. Fakultas kami ini juga berbeda dalam rangka teknologinya, karena semua mahasiswa dibutuhkan untuk mempunyai PC atau juga laptop. Ya, ini karena hampir semua pembelajaran di fakultas kami ini sudah terdigitalisasi. Selain itu, kami juga menggunakan Moodle ya, sebagai platform e-learning, ya, pembelajaran secara online, agar mahasiswa juga dapat mengerjakan tugas dengan mudah. Selain itu, fasilitas-fasilitas di fakultas kami ini juga sudah banyak, ya. Misalnya kami mempunyai fakultas General Computer Lab, lalu ada Computer Workshop, dan juga Professional Development Center atau kita singkat dengan PDC. Lalu kita juga ada Multimedia and Development Computer Lab, Computer Networking, Security Lab, Interfacing, Robotics Lab, Physics Lab, dan bahkan kita juga mempunyai Electronics Lab. Jadi saya rasa fakultas kami sedikit lebih unik ya dibanding dengan fakultas lainnya. Kemarin saya lihat di website uph.edu itu ada 3 perkataan: true knowledge, godly character, sama faith in Christ. Apa maksud dari itu ya Pak? Nah, itu adalah visi UPH. UPH memberikan semua mahasiswa bimbingan pelajaran yang berbasiskan dari Alkitab. Nah, ini untuk menekankan pendidikan yang seimbang dan juga terpadu, yaitu meliputi nilai-nilai spiritual yang kuat. Kami ingin menjadi universitas yang berpusat pada Kristus, yang didirikan dan memberitakan pengetahuan sejati, ya, iman kepada Kristus, dan juga karakter yang saleh dan yang bertujuan untuk mengembangkan pemimpin masa depan yang juga takut akan Allah, kompeten, dan profesional. Ya, hal ini dapat diraih dengan pendidikan yang sangat baik, menyeluruh, dan juga mempunyai sifat transformasional. Maka untuk itu semua mahasiswa yang beragama Kristen atau Katolik memang diwajibkan untuk mengambil mata kuliah yang namanya WDK atau Wawasan Dunia Kristen. Nah, bagaimana dengan yang beragama non Kristen? Nah, mereka juga diwajibkan untuk mengambil mata kuliah agama, yang khususnya perbandingan agama di dunia dan juga filsafat. Oleh karena itu, jadi mahasiswa memang lulusan UPH itu diharapkan untuk mempunyai sosok spiritual yang kuat. Terima kasih ya Pak atas jawabannya yang lengkap. Ya sama-sama. Nah, jadi kamu sudah tahu mau ambil fakultas yang mana? Bapak akan melihat saya setiap hari.